Pada pertemuan 1, tugas 1 berupa rangkuman kuliah umum materi Design Thinking, di mana Design Thinking berisikan unsur 5W 1H. Selanjutnya ada Ordering Principle, di mana Ordering Principle menerapkan aksis, simetris, hierarki, ritme, datum, dan transformasi. Pada pertemuan 1, tugas 2 berupa rangkuman video, yaitu video mengenai arsitektur oleh Bapak Eko Prawoto. Dalam video ini, Bapak Eko Prawoto melakukan sharing nilai-nilai arsitektur, sebagaimana ia adalah salah seorang arsitek terbaik di Indonesia. Pada pertemuan 2, tugas 2, dengan materi Sensing Experience pada kampus 3 UAJY, saya mengambil objek Post Security dengan kata kunci berdiri kokoh. Pada TR1A Sensing Experience, saya mengambil objek bendungan dan sungai dengan alam di sekitarnya dengan objek material daun, batu, dan kayu. Pada TR1B, yaitu materi kuliah umum bagaimana Sensing Experience bisa menghasilkan suatu produk arsitektur. Pada pertemuan 3, tugas 3A, yaitu rangkuman kuliah umum materi bentuk atau form, juga definisi dan elemen dari form itu sendiri. Untuk tugas 3B dan C, saya menggambar objek alam berupa daun, batang, dan batu berdasarkan materi kuliah umum form yang telah diberikan. Pada pertemuan 4, tugas 4, saya menggambar objek favorit yaitu botol air minum dan charger laptop disertai dengan penjelasan operasi bentuk, benturan pada bentuk, dan organisasi bentuk. Untuk TR2 berupa rangkuman kuliah umum dari materi transformasi bentuk dalam bidang arsitektur. Dalam pertemuan 5, tugas 5, dalam menggambar sketsa dan narasi objek alami, saya mengambil objek batang yang tumbang di antara kali dengan mengandung ordering principle berupa aksis, ritme, dan datum. Dalam evaluasi, saya menghasilkan gambar kolam air berdasarkan kata kunci yang saya dapatkan, yaitu ketenangan. Pada pertemuan 7, tugas 7, materi komposisi point and line dengan tema representasi air, saya mengangkat judul Ombak di Laut. Pada karya ini, saya menggunakan organisasi ruang berupa organisasi grid dengan elemen visual berupa garis, lurus, dan air yang digambarkan menggunakan elemen titik. Pada pertemuan 8, tugas 8, komposisi point and line 3 dimensi, saya membuat karya berupa garis yang diwakilkan oleh benang berwarna biru dan titik berupa paku. Karya ini menggunakan organisasi terpusat dengan judul Kepingan Salju. Pada pertemuan 9, tugas 9, materi komposisi 2 dimensi bidang raut, saya membuat karya dengan tema keseimbangan dengan judul Struktur Kristal Mineral. Pada tugas ini, saya menggunakan raut geometris berupa trapesium siku-siku, segitiga siku-siku, dan segitiga sama kaki. Untuk warna yang saya gunakan berupa warna analogus, yaitu biru, biru ungu, dan warna ungu. Untuk tekstur berupa tekstur dekoratif, yaitu titik dan garis. Untuk organisasi ruang, saya menggunakan organisasi ruang grid. Pada pertemuan 10, tugas 10, pada materi komposisi 3 dimensi bidang raut, saya membuat karya dengan tema ornamen Natal dengan judul Pohon Natal. Elemen bidang adalah geometris, yaitu segitiga sama kaki dengan warna berupa warna komplementer, yaitu merah dan hijau yang diberikan latar belakang warna hitam. Pada bagian refleksi, terdapat 6 pertanyaan refleksi yang saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya dalam mata kuliah pengantar desain. Pertanyaan refleksi pertama, jawabannya adalah dalam mata kuliah pengantar desain, saya mempelajari bagaimana cara menentukan konsep karya berdasarkan tema, menentukan proposisi, memilih prinsip merancang yang tepat,
dan menentukan elemen apa saja yang bisa digunakan pada karya. Untuk pertanyaan refleksi kedua, arti merancang. Merancang adalah proses merealisasikan sebuah ide ke dalam bentuk sketsa dan konsep untuk digunakan menciptakan sebuah karya atau benda. Untuk pertanyaan refleksi ketiga, aspek yang penting. Aspek yang penting adalah aspek estetika, aspek fungsional, dan aspek finishing, yaitu ciri khas dari sebuah karya. Untuk pertanyaan keempat, tugas apa saja yang Anda sajikan sudah dengan optimal? Tugas yang dirasa sudah optimal adalah tugas T7 hingga T10. Saya merasa puas dengan tugas tersebut dikarenakan karya yang dihasilkan sudah memenuhi kriteria yang diberikan dan terlihat rapi karena sudah menggunakan peralatan yang memadai. Untuk pertanyaan refleksi kelima, tugas yang disajikan dirasa belum optimal adalah tugas T1 hingga T5. Saya merasa kurang puas dengan tugas tersebut dikarenakan karya yang dihasilkan menurut saya tidak rapi, yang disebabkan peralatan kurang lengkap dan kurang tepat, dan isi lembar karya saya rasa belum lengkap. Untuk pertanyaan refleksi ke-6, hal yang ingin saya perbaiki dalam mata kuliah pengantar desain untuk peningkatan diri, saya ingin memperbaiki cara saya dalam memahami materi yang disampaikan, organisasi waktu yang baik, dan jenis peralatan yang saya gunakan ingin saya tingkatkan. Demikianlah video portofolio ujian tengah semester mata kuliah pengantar desain yang saya buat. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.